kasih sudah mengklik video ini. Saya doakan kepada teman-teman yang saat ini masih standby di video ini. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sebenarnya dalam video ini hampir mirip dengan video yang sudah saya upload beberapa waktu yang lalu ya teman-teman. Pada saat saya mengangkat berita tentang pendaki yang hilang di Gunung Lawu terbaru. Awalnya saya tidak ingin mengangkat berita ini. Tapi lagi dan lagi karena banyak banget teman yang menanyakan, baik itu di Facebook maupun di WA. Setelah saya simpulkan ternyata di luar sana berita yang sedang viral, berita yang heboh, hilangnya ke-6 anak asal Kedung Putri Paron ini mencuat bahwa mereka ini digondol oleh dedemit. Apalagi kejadiannya ada di hutan Patalan. Mungkin alasan mereka langsung menuju ke saya saat menanyakan berita tentang hilangnya 6 anak di hutan Patalan ini, mungkin karena saya sudah terlalu sering membuat video di hutan Patalan. Seperti contoh mulai dari pada saat hilangnya Bu Jumiati di hutan Patalan. Kemudian yang kedua, saya mereview lokasi masjid gaib di hutan Patalan. Dan ditambah lagi di situ saya mereview sendirian makam yang berada di tengah hutan Patalan, yaitu makamnya salah satu abdi dalem atau pengikutnya Prabu Brawijaya saat melakukan perjalanan menuju ke Gunung Lawu. Selanjutnya adalah kejadian-kejadian ganjil lainnya. Kalau tidak salah sudah ada sekitar 10 lebih video pada saat saya membuat video. Dari sekian video yang sudah saya buat di hutan Patalan, mungkin akhirnya mereka ini langsung bertanya kepada saya seperti apa kronologinya. Dan benarkah digondol dedemit? Jadi begini ya teman-teman. Di sini saya mulai dari kabar semalam. Semalam kurang lebih sekitar jam 9 saya mendapatkan WA, informasi dari teman bahwa ada anak yang hilang di hutan Patalan dari pagi. Apakah tepatnya ini memang dari pagi atau siang, saya kurang paham. Yang jelas siang hari saat mereka ini bermain. Siang harinya ke-6 anak boleh dibilang kita masih bocil ya. Karena memang umurannya ini masih SMP. Jadi ke-6 anak ini bermain menggunakan motor. 6 anak membawa 3 motor, mereka ini berboncengan. Tujuan utama siang harinya mereka ini ingin bermain ke Umbul Jambe. Umbul Jambe, jika kita lihat di peta Google Map, ini satu jalur dengan Palerman, Alas Ketonggo, Srigati. Sedangkan untuk domisili ke-6 anak ini, mereka ini berasal dari daerah Kedung Putri. Nah, dari Kedung Putri ini mereka ingin bermain ke Umbul Jambe. Hanya saja lewatnya adalah Desa Patalan. Sesampainya di Desa Patalan, mereka ini masuk hutan menuju ke Jambe. Apakah benar mereka ini lewatnya adalah Patalan? Di sini diperkuat dengan kesaksian salah satu warga di dalam video amatir ini. Mau nih omongnya sini Jambi kono lho arep bali. Sulok sikile kenyek kenapa tok? Amang metu kene. Budale. Nek Sherlock iki metu kene. Awan kita ngerti yang nggo pancing. Katanya kono ki dalane dadi omong wong Jambi yang pun wasul. Salah satu orang di dalam video ini tadi mengatakan siangnya beliau ini melihat mereka berenam ini membawa pancing naik motor lewat Patalan. Ini memang masuk akal. Karena seandainya hilangnya mereka ini di area hutan Patalan, tidak mungkin mereka ini berangkatnya dari daerah utara. Karena untuk menyeberang ini kayaknya sulit banget karena sungainya besar. Sebesar apakah sungainya? Silahkan cek di video saya. Sungai Amazonnya Kota Ngawi. Itu adalah jalur sungai mulai dari atas sampai ke Alas Ketonggo menuju ke Umbul Jambe. Setelah mereka berenam ini ke Umbul Jambe, mereka ini ingin pulang. Ternyata di tengah hutan Patalan, mereka ini kehabisan bensin. Sampai akhirnya mereka ini menghubungi temannya yang ada di rumah di Kedung Putri Paron. Mereka bilang perlu bantuan karena kehabisan bensin. Tapi sayangnya saat dihubungi balik, nomor mereka ini sudah tidak aktif. Apakah penyebabnya? Selanjutnya setelah ditunggu sampai sore menjelang malam, mereka ini tidak juga pulang. Akhirnya pihak keluarga ini berangkat dari Kedung Putri ke Desa Patalan untuk melakukan pencarian. Sesampainya di Desa Patalan berkat bantuan warga sekitar, warga Dusun Patalan ini berinisiatif. Sebelum mereka ini melakukan pencarian ke dalam hutan Patalan, mereka ini sempat memanggil nama anak-anak yang hilang ini menggunakan speaker masjid dan musola. Mungkin dengan harapan dengan speaker masjid ini mereka akan mendengar bahwa mereka ini sedang dicari keluarganya.
Tapi yang namanya anak-anak dan keberadaannya sedang berada di tengah hutan, apa daya. Hingga akhirnya telah ditunggu tidak juga keluar dari hutan, warga Desa Patalan ini berinisiatif untuk membantu melakukan pencarian ke dalam hutan. Dan ternyata benar saja, kurang lebih sekitar jam 9 malam, mereka ini berhasil ditemukan dan langsung dievakuasi ke Desa Patalan. Namun sayangnya pada saat mereka dievakuasi, mungkin yang pertama karena kelelahan, yang kedua ini lapar, dan yang ketiga mereka ini mungkin shock melihat begitu banyaknya orang Patalan berkumpul mencari mereka. Sehingga beberapa dari keenam anak ini pingsan. Ini. Dan sedikit informasi dari beberapa anak yang masih sehat di situ mengatakan, yang pertama, kenapa pada siang hari saat dihubungi balik di sini nomornya tidak aktif? Mereka mengatakan bahwa sinyalnya ini hilang di tengah hutan. Yang kedua, saat mau pulang, mereka ini tidak tahu jalur. Keadaan hujan dan gelap. Sehingga akhirnya mereka ini sama sekali tidak menemukan jalan keluar dari hutan Patalan tersebut. Informasi yang saya dapatkan, yang saya sampaikan kepada teman-teman, ini adalah informasi yang saya dapatkan dari salah satu warga Desa Patalan yang saat itu berada di lokasi. Saya meminta informasi kurang lebih sekitar jam setengah 10 semalam. Mereka menjelaskan kronologinya seperti itu. Jadi intinya adalah hilangnya mereka berenam di hutan Patalan ini bukan karena digondol dedemit. Bukan karena kejadian-kejadian mistis seperti yang sudah saya angkat. Ini menurut keterangan salah satu warga Desa Patalan ini tadi. Namun di sini saya menemukan sedikit kejanggalan, teman-teman. Sekarang coba kita pikir menggunakan logika. Dari keenam anak ini, mereka ini dilihat dari foto umurnya ini sudah SMP ya. Nggak bocil-bocil banget lah. Kejanggalan yang pertama adalah, apakah ketiga motor ini kehabisan bensin barengan? Kalau yang habis ini hanya satu motor, kenapa salah satu dari motor ini teman-teman mereka tidak keluar untuk mencari bantuan? Mumpung keadaan masih siang, masih terang, masih kelihatan jalannya. Kemudian anak seumuran SMP ini seharusnya sudah bisa berpikir. Jikapun memang ketiga motor ini kehabisan bensin semua, kenapa tidak segera didorong keluar dari hutan itu pada saat masih terang, masih siang hari, masih sore hari? Yang ketiga, jika memang ketiga motor ini habis bensinnya secara bersamaan, kenapa mereka ini tidak segera berinisiatif mendorong motor ini keluar dari hutan ini, mumpung keadaan masih sore hari? Mereka ini ditemukan kurang lebih sekitar jam 9 malam. Padahal mereka ini dinyatakan hilang atau mereka masuk ke hutan Patalan ini sejak siang hari. Taruh saja, terakhir mereka ini bisa melihat jalan mungkin sekitar jam setengah 6. Setengah 6 ini keadaan masih agak terang. Hanya saja yang disayangkan adalah di hutan tersebut hujan sehingga menjadi gelap. Apakah mungkin keenam dari anak ini semenjak hujan sore hari sampai malam sekitar jam 9 mereka ini hanya diam? Toh mereka ini membawa HP, hanya saja sinyalnya hilang. Berarti baterai masih. Setidaknya kan bisa buat penerangan mencari jalan keluar. Mungkin sebagian dari teman-teman yang nonton video ini menanyakan kenapa Kang Zid tidak langsung saja mencari mereka untuk dijadikan narasumber, biarkan mereka bercerita. Jadi begini ya teman-teman. Kejadian ini semalam kurang lebih sekitar jam 9 malam. Dan saya jam segitu tidak bisa langsung ke TKP. Kemudian berdasarkan dari informasi yang saya dapatkan dari warga Desa Patalan ini tadi, sepertinya kejadian ini murni karena kecelakaan. Saya bilang kecelakaan adalah yang pertama, mereka ini kehilangan sinyal, kemudian bensinnya habis. Karena itulah saya tidak segera menuju ke sana. Dan ditambah lagi, mereka berenam ini sudah ditemukan dan sudah dibawa pulang. Lalu kenapa harus saya angkat ke video ini? Jadi begini, channel Kang Z saat ini subscribernya banyak banget dari Ngawi. Mungkin sekian banyak dari mereka ini sudah tahu tentang kabar ini. Sehingga mereka mengejar saya.
Dan di beberapa video, di video saya yang kemarin-kemarin, ini tadi ada yang komen menanyakan hal itu. Mayoritas dari mereka, ini taunya bahwa mereka ini hilangnya ada unsur mistis. Karena itulah saya jelaskan di sini. Sedangkan untuk kejanggalan-kejanggalan yang saya sampaikan, ini hanyalah pendapat saya pribadi. Dan jawaban atas kejanggalan ini tentunya hanya bisa kita dapatkan dari mereka yang mengalami kejadian tersebut. Doakan setelah saya kondusif, saya bisa mewawancarai mereka. Jikapun memang terselip pengalaman mistis pada saat mereka berada di hutan Pantalan, setidaknya kita dapat mengetahuinya secara bersama-sama. Terima kasih, saya Kang Zil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.